Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Hoga Khairuddin dengan NIM 2022 1023 yang akan menjelaskan tentang keterampilan dasar konseling kelompok di video kali ini. Oke, sebelum kita mengetahui keterampilan dasar konseling kelompok, kita perlu mengetahui apa itu konseling kelompok. Oke, konseling kelompok adalah suatu proses yang melibatkan interaksi terapeutik antar anggota kelompok di bawah bimbingan seorang konselor. Corey menekankan bahwa konseling kelompok tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga pada hubungan interpersonal dan dinamika dalam kelompok itu sendiri yang dapat mempercepat perkembangan individu. Nah, konseling kelompok merupakan proses konseling yang pastinya dilakukan dalam setting kelompok, di mana konselor berinteraksi dengan beberapa konseli dalam dinamika kelompok untuk mengatasi masalahnya secara bersama-sama. Konseling kelompok memanfaatkan kelompok untuk saling membantu, memberi feedback, dan memperoleh pengalaman belajar. Anggota kelompok saling berempati dan memberikan dukungan sehingga tercipta suasana saling percaya yang mengarah pada berbagi dan eksplorasi permasalahan yang dialami. Konseling kelompok berfokus pada komunikasi interpersonal yang berkaitan dengan pemikiran, perasaan, dan tingkah laku yang disadari di sini dan saat ini. Selanjutnya yaitu apa tujuan dari konseling kelompok? Konseling kelompok bertujuan untuk mengatasi permasalahan psikologis dan perilaku yang dialami individu dengan memanfaatkan kekuatan interaksi kelompok. Proses ini dapat meningkatkan dukungan emosional, mendorong perubahan perilaku, dan meningkatkan pemahaman tentang diri sendiri melalui umpan balik dari sesama anggota kelompok. Oke, selanjutnya yaitu mengapa konseling kelompok. Konseling kelompok merupakan metode konseling yang umum digunakan di berbagai tempat seperti sekolah, universitas, pusat kesehatan mental, dan lembaga rehabilitas. Konseling kelompok semakin populer karena efisiensinya dalam membantu banyak individu secara bersamaan, efektivitasnya dalam masalah interpersonal, dan kemampuannya menciptakan dukungan sosial antar anggota kelompok. Oke, kemudian kita akan memasuki materi keterampilan dasar konseling kelompok. Ada apa aja sih keterampilan dasar konseling kelompok? Oke, yang pertama ada membangun kepercayaan. Nah, membangun kepercayaan di antara anggota kelompok adalah langkah awal yang sangat penting. Menurut Corey, konselor perlu menciptakan suasana yang aman dan mendukung agar setiap anggota merasa nyaman untuk berbagi. Hal ini melibatkan kemampuan konselor untuk menunjukkan sikap empati, menerima tanpa menghakimi, dan menghargai privasi anggota kelompok. Oke, selanjutnya yaitu mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif adalah keterampilan dasar yang penting dalam konseling, baik dalam konseling individu maupun kelompok. Yalom dan Les menekankan bahwa mendengarkan aktif memungkinkan konselor untuk benar-benar memahami perasaan dan perspektif setiap anggota, yang kemudian membantu dalam memberikan respon yang relevan. Oke, selanjutnya yaitu mengarahkan diskusi. Konselor perlu mampu mengarahkan diskusi kelompok agar tetap fokus pada topik yang relevan. Menurut Jacobs, Mason, dan Harville, keterampilan mengarahkan diskusi mencakup kemampuan untuk mengenali tanda-tanda ketika diskusi menyimpang dan untuk membawa kelompok kembali ke jalur yang tepat tanpa mengganggu proses eksplorasi alami anggota. Oke. Selanjutnya yaitu mengatasi konflik. Konflik dalam kelompok sering terjadi karena perbedaan pendapat atau ketidaksepahaman antar anggota. Itu pastinya terjadi ya kalau dalam suatu kelompok. Corey menyarankan agar konselor memiliki keterampilan dalam mengidentifikasi sumber konflik dan mampu memberikan ruang bagi anggota untuk menyelesaikan perbedaan dengan cara yang konstruktif. Oke, dari keterampilan-keterampilan tadi, sebenarnya masih ada keterampilan kepemimpinan lain yang harus dimiliki konselor. Nah, keterampilan apa aja itu? Nih. Oke, yang pertama yaitu active listening atau mendengarkan aktif, seperti yang saya sudah jelaskan di slide sebelumnya. Kemudian ada restating atau menyatakan kembali. Kemudian ada clarifying atau mengklarifikasi. Ada summarizing atau meringkas atau merangkum. Terus ada questioning atau mempertanyakan. Ada interpreting atau menafsirkan. Kemudian confronting atau konfrontasi.
Kemudian ada reflecting feelings atau merefleksikan perasaan. Kemudian ada supporting atau mendukung. Kemudian ada empathizing berempati. Dan juga yang terakhir yaitu facilitating atau memfasilitasi. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.